Shi Cheng. Lama tidak bertemu. Baru saja kamu menolakku di depan semua orang. Jangan sampai di sini, kamu masih tidak mau berjabat tangan denganku. Aku ingat kamu bukan orang yang tidak sopan. Kamu pergi terlalu lama. Tidak ingat lagi, ya? Maaf, aku memang begitu. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih marah. Orang lain tidak mengerti kamu, aku mengerti. Jangan sok tahu di depanku. Sejak hari kamu pergi tanpa pamit, kita tidak mungkin lagi. Benarkah? Lalu mengapa kamu masih sangat marah sekarang? Karena aku benci ada orang di depanku. Terlalu emosional. Jika tidak ada keperluan di masa depan, maka jangan bertemu lagi. Aku akan kembali, 11 Cheng. Saat aku cukup layak berdiri di sampingmu, aku pasti akan kembali. Shi Cheng, aku tahu kamu. Fuboya. Kenapa kecewa melihatku? Bukan kecewa. Tidak seharusnya berharap. Selamat datang kembali, teman lama. Jangan bergerak. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Lihat saja aku. Ainen. Apa yang terjadi? Situ bilang padaku. Kalian meledakkan pesta malam itu. Apa deskripsi ini? Tapi kamu dan Situ, hubungannya cukup dekat. Dia melaporkan semua hal padamu. Kita sedang membicarakanmu, jangan alihkan topik ke aku. Cepat ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ada sedikit kesalahan. Hampir menjatuhkan kalung yang diberikan ibuku. Mengeluarkan 2,8 juta untuk membelinya kembali. Apa 2,8 juta? Bisakah kamu bicara lebih pelan? Kakak, ini 2,8 juta, bukan 280 ribu. Jika ada pria yang mau melakukan begitu banyak untukku, aku pasti akan memberinya like. Apa maksudmu ini? Jadi gaun yang kamu pakai ini, perhiasan yang kamu kenakan, sepatu yang kamu pakai, semuanya dibeli oleh Gu 11 Cheng untukmu. Sepertinya iya. Aku mengerti. Jie menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Apakah otakmu bermasalah atau benangnya terlalu panjang? Dia adalah bos Gu dari Huayan. Demi kamu, dia menghabiskan 2,8 juta untuk membeli kalung ini. Dia membelikanmu gaun haute couture untuk acara makan malam. Kamu tidak nyaman memakai sepatu hak tinggi. Dia membelikanmu puluhan sepatu flat. Dikirimkan ke depanmu, ini bukan berarti dia memanjakan dan menyukaimu? Apa ini? Jie maniak penggoh bana. Tidak mungkin.
tidak mungkin, kan? Sadarlah, baik-baik saja. Aku benar-benar kasihan pada bosku kita. Bagaimana bisa dia bertemu dengan si bodoh kecil seperti kamu? Orang yang kamu lihat sekarang seharusnya adalah aku. Kalung ini sangat penting bagimu. Tapi kamu juga sama pentingnya bagiku. Menyukai aku. Kalung ini, aku ambil dari laci mama. Kamu adalah pangeran, kamu yang memakainya. Aku tidak mau berakting. Kenapa tidak? Mari kita bermain bersama, saling mendukung. Menjadi teman baik bersama, tidak baikkah? Lihat, kamu adalah pangeran, aku adalah putri. Bergabunglah dengan kami semua akan menjadi temanmu selamanya. Ternyata kamu. Kita pernah tampil bersama sekali. Setiap hari dipanggil nama kecil oleh guru. 11-11. Sepertinya dipanggil 11-11 ya. Ternyata nama besarmu adalah Hijin 11. Sudah selesai membersihkan riasan. Sudah pakai masker? Sudah pakai skincare? Bagaimana produk baru perusahaan? Bos Gu, apakah Anda ingin merekomendasikan produk baru Huayan kepada saya? Anda ingin menggunakan yang mana? Aku akan menyuruh situ mengirim semuanya besok. Bu 11 Cheng, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengatakan. Aku, katakan. Sudah larut. Saatnya istirahat. Sejak Bos Gu tinggal di rumahmu, aku setiap hari tidur di sofa itu. Tidur sampai pegal-pegal dan kram kaki. Hampir saja pakai plester pereda nyeri. Hari ini bisakah kamu berbaik hati, biarkan aku tidur di ranjang besar ini? Boleh tidak? Kamu sedang memikirkan apa?
Tidak ada. Kamu ingin tidur di ranjangnya? Kalau begitu, mari shoot. Siapa yang menang? Dia yang tidur di ranjang. Pasti bisa mengalahkanmu. Dari awal, 3 ronde 2 kemenangan, tidak boleh curang. Sepertinya yang curang adalah kamu ya. Batu gunting kertas. Kamu terlambat, ulangi. Batu gunting kertas. Tiga ronde 2 kemenangan, lagi. Batu gunting kertas. Terjebak. Ronde terakhir. Batu gunting. Menang-menang. Milikku. Ternyata hanya bisa keluarkan kertas. Si bodoh kecil ini. Bu 11 Cheng, kamu sudah tidur. Belum. Kamu sedang memikirkan apa? Sedang memikirkan beberapa hal di masa lalu. Bisa berbagi denganku. Kadang-kadang, aku juga merindukan masa lalu. Sangat sederhana, tapi sangat bahagia. Live streaming dengan Anan. Menjadi endorser, meskipun melelahkan tapi sangat bahagia. Lalu sekarang kamu tidak bahagia. Kadang-kadang aku merasa hidup ini sangat rumit. Bukankah hidup memang seperti itu? Yang kamu inginkan tidak diberikan. Yang tidak kamu inginkan, malah kembali. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah terkait dengan kebiasaanmu menyukai angka genap? Apakah ada hubungannya? Jika bisa, kamu beritahu aku. Mungkin aku bisa membantumu. Nanti saja. Kalau ada kesempatan, aku akan memberitahumu. Baik, akan memberitahuku. Aku akan menemanimu. Aku akan selalu ada di sampingmu. Menemanimu menghadapi segalanya. Bu 11 Cheng. Baik. Kalau begitu nanti, kita jangan saling menyembunyikan. Harus saling percaya. Tidurlah. Mimpi indah. Dalam mimpi, semuanya bahagia.
Kamu dengar tidak? Tidak dengar apa-apa. Shi Cheng kita. Jangan-jangan dia diusir lagi? Tidak mungkin. Tadi malam, aku masih mendengar mereka main sut. Mungkin 11 Cheng kalah lagi dari 11-11. Kamu dengar seperti itu tidak jelas? Ya, pakai ini lebih jelas. Bubur di kompoku kayaknya sudah mendidih. Aku juga mau semangkuk, aku ambil. Nenek, Cucu cicitku bergantung padamu. Semengat Shi Cheng. Jam 9 promosi online, jam 10 laporan keuangan, jam 11 setengah koordinasi logistik, jam 2 siang laporan administrasi. Ada 4 talenta senior, jam 4 setengah presentasi produk baru. Jam 6 malam restoran bintang. Jam 9 malam negosiasi agen parfum. Jadi 24 jam sehari. Sudah kalian jadwalkan semua ya? Bukan aku yang menjadwalkan, sekretarismu yang menjadwalkan. Lagi pula, bos besar seperti ini. Lembur sedikit kenapa? Itu dulu, sekarang aku tidak mau lembur. Kenapa? Aku mengerti, menyimpan kekasih di rumah. Ada pepatah yang mengatakan, malam bahagia terasa singkat, matahari terbit, sejak itu raja tidak bangun pagi. Situ Shuo. Kalau bicara yang tidak seharusnya. Denda bonus tahunanmu. Gu Shi Cheng, kamu juga mengalami hari ini. Selamat datang, Miss Nanggong resmi bergabung. Sudah lama mendengar nama besar, panggil saja aku Miki. Kedepannya mohon bimbingannya, Anda terlalu sopan. Aku akan mengantar Anda ke kantor. Aku kasih tahu, dia sangat hebat. Hanya untuk memperkenalkan riwayat hidup dan penghargaan, sudah 1 halaman penuh. Aku tidak menyangka, dia sama sekali tidak sombong. Benar-benar Dewi. Cepat lihat. tentu saja. Begitu santai, tidur pun jadi nyenyak. Sudah jam 10 masih harus siaran langsung. Sebentar lagi Anan telepon, pasti marah lagi padaku. Ada APA? Siapa yang mengutak-atik kantorku? Ini kan cukup rapi. Arah barangnya berubah. Dan siapa yang menaruh ini di sini? Aku akan cek CCTV. Aku. Ada apa? Ini firasat buruk.
Kenapa kamu di sini? Kenapa bosku tidak menyambutku? Apa maksudnya? Hari ini aku mulai kerja, khusus datang melapor padamu. Administrasi bilang hari ini ada beberapa eksekutif baru, kamu salah satunya. Ya. Aku bertanggung jawab atas tim pengembangan produk baru. Para administrasi Huayan sudah berusaha keras melalui perusahaan Headhunter, membawaku kembali dari luar negeri. Kenapa? Bosku tidak ingin melihatku? Nona Nanggong terlalu banyak pikiran. Huayan sangat menghargai orang yang benar-benar berbakat. Karena Nona Nanggong juga bagian dari administrasi. Sudah berusaha keras untuk merekrutmu, tentu karena kamu memiliki kemampuan nyata yang bisa memberikan kontribusi. Selamat bergabung dengan Huayan. Kalian bicara dulu, aku ada urusan. Tidak perlu, situ adalah wakil direktur perusahaan. Kamu bisa langsung bicara dengannya. Aku ada urusan pribadi dengan 11 Cheng. Urusan pribadi? Kalau begitu aku tidak nyaman di sini. Ada kontrak penting, aku harus periksa, kalian bicara saja. Kedepannya tanpa izinku. Jangan sembarangan mengutak-atik barang-barangku. Dan juga, selama jam kerja, tidak membicarakan urusan pribadi. Shishi. Kamu ngapain? Barang-barang ini, biarkan mereka yang membereskannya. Kenapa kamu yang mengerjakannya? Nenek lihat. Tidak apa-apa, Nenek, hanya luka kecil. Luka apapun tidak boleh. 11 Cheng akan sedih kalau melihat kamu terluka. Dia pasti akan sedih. Kamu jangan bergerak, aku akan panggil Xiao Mei. Xiao Mei, Xiao Mei. Nenek, apakah dia akan sedih untukku? Shi Chen, Di tempat kerja, panggil aku Bos Gu. sudah terbiasa, agak sulit untuk mengubahnya. Bosku. Sebenarnya, aku datang mencarimu hari ini. Tidak sepenuhnya karena urusan pribadi. Ini adalah hasil desain yang aku buat dengan penuh perhatian, tahun lalu aku bahkan memenangkan penghargaan emas desain Kowi. Kowi memiliki nilai yang sangat tinggi. Selamat ya. Banyak perusahaan dari dalam dan luar negeri menghubungiku. Semua ingin membeli hak ciptanya, tapi aku menolak semuanya. Karena niat awalku mendesainnya adalah ingin memberikannya sebagai hadiah kepulanganmu. Dokumen hak cipta komersial juga ada di dalamnya, asalkan kamu menandatanganinya. Huayan bisa memiliki semua hak ciptanya. Harus dibungkus dengan erat. Nenek, tidak perlu berlebihan, ini hanya luka kecil. Kamu selalu menggunakan kosmetik dan sebagainya, bisa infeksi. Dengarkan nenek, bungkus saja seperti ini, 2 hari lagi baru dibuka. Iya, supnya sudah siap, Xiao Mei. Sup yang aku masak untuk kemudian Shichen. Kebetulan kamu akan pergi. Bawa ini ke perusahaan 11 Cheng. Katanya 11 Cheng belakangan ini sangat sibuk. Bayar dia tambah tenaga. Lagi-lagi sup penambah tenaga? Tidak, Nenek, aku dan dia tidak perlu. Jangan tekat. Ini bukan obat atau arak, hanya sup burung dara muda. Aku juga menyiapkan beberapa kue kecil. Anggap saja sebagai makan malam kamu dan 11 Cheng. 11 Cheng pulangnya terlambat. Kalian berdua bisa makan di perusahaan. Biar tambah akrab. Baiklah.
Kalau begitu, aku akan pergi setelah siaran selesai. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu. Huayan sekarang tidak membutuhkannya, dan bagiku pribadi, ini tidak memiliki arti apapun. Apakah kamu masih menyalahkanku karena dulu pergi tanpa pamit? Jadi kamu tidak mau menerimanya? Aku bisa menjelaskan hal itu, tapi aku harap kamu tidak membiarkan hal-hal ini mempengaruhi hubungan kita sekarang. Jangan membicarakan hal yang tidak seharusnya di kantor. Aku ingatkan sekali lagi. Alasan aku tidak memecatmu sekarang adalah karena administrasi telah berusaha keras untuk merekrutmu. Itu berarti kamu pasti sangat berbakat dalam pekerjaan. Aku harap kamu fokus pada pekerjaan di masa depan. Jangan memikirkan hal lain. Bawa bunga itu pergi. Masuklah. Sudah cukup mendengarnya? Aku hanya khawatir padamu. Jika Nangong Liuli menyerang, aku masih bisa melindungimu. Rapat sudah siap, tinggal menunggu klien. Ini serius, ini serius. Aku tunjukkan, jangan terlalu bersemangat ya, lihat. Makeup artis mengubah riasan di tempat. Ini bukan. Jumlah pembaca sudah lebih dari 100.000, kita akan terkenal. Nama ini adalah Gu 11 Cheng yang meminta orang untuk menambahkannya. Dan Huayan ini sudah mentransfer biaya hak cipta ke akun kita. Gu Shicheng ini terlihat dingin di luar, tapi sebagai klien, dia benar-benar luar biasa. Ya. Lihatlah. Dia adalah Nangong Liuli. Rekam jejaknya sangat mengesankan. Orangnya juga sangat cantik. Gu 11 Cheng punya selera yang bagus. Apa hubungannya dengan kita? Mulai bekerja, harus pantas dengan klien yang luar biasa. Bos Gu. Baiklah. Siap siaran. Tidak ada urusan, kamu bisa keluar dulu. Baju tu buru-buru menggeserku. Kamu mau menonton siaran langsung Hijin 11 ya? Bukankah baru saja bilang akan membuatnya menyesal, tidak akan membiarkannya? Aku bilang, aku sedang mengevaluasinya. Jika kinerjanya tidak memenuhi standar, aku bisa memutuskan kontraknya kapan saja, membuatnya kehilangan kontrak Huayan. Itulah hukuman terbesar untuknya. Kamu hebat. Pergi. Oh. Halo semuanya, kita kembali lagi. Teman-teman, hari ini aku akan merekomendasikan warna ini. Ini warna lipstik yang sama dengan Mei 1111. Kami merasakan semangat kalian semua. Hadiah pertama, kami akan memilih 50 fans beruntung. Kenapa tangannya? Mendapatkan satu voucher elektronik paling laris di kota ini. Ini saya yang mengeluarkan uang sendiri untuk kalian.
Yang suka, ketik 1, biar kami lihat. Ketik 1, ingat ya harus ketik 1. Kenapa harus ketik 1? Ketik 2, tidak boleh ya? Hadiah kedua, 50 orang pertama yang memesan akan mendapatkan 1 bungkus tisu pembersih makeup yang saya pegang ini. Ini produk baru dari Huayan, belum dijual online loh. Oke, saya akan mulai membagikan link produknya. Yang cepat dapat, yang lambat ketinggalan. Bikin penasaran. 3, 2, 1, mulai. Habis terjual. Saya merasakan semangat dan dukungan kalian semua. Terima kasih semuanya. Oke, siaran langsung kita hari ini. Sampai di sini dulu, daftar pemenang akan segera saya umumkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sarah Beset. Saya kira kita hanya bisa menjual beberapa ratus set saja. Setelah muncul di media, ternyata beda ya. Eksposurnya langsung melonjak. Iya, Bagus sekali, popularitas semakin tinggi. Apakah sebaiknya kita berterima kasih kepada orang yang berjasa? Misalnya yang mengapresiasi kamu. kakak, bukankah kamu orang yang berjasa buat saya? Terima kasih ya. Begini saja, kalau kamu pesan lagi nanti, saya akan menambahkan hadiah kecil untukmu. Kenapa lukamu di tangan? Cuma luka kecil. Bukannya ada yang bilang, kehilangan uang bisa menghindarkan bencana? Pasti bisa terhindar dari bencana besar. Kamu tidak akan terkena bencana. Ada orang yang akan selalu di sampingmu, melindungimu dengan baik. Kok kamu tahu? Kenapa kamu begitu bodoh? Hari ini kita ngobrol sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Shifu. Saya datang. Kenapa baru pulang kerja sudah tidak ada orang? Bos juga lembur ya? Sayang sekali makan malam dari nenek. Kenapa baru setengah hari tidak melihat saya? Tidak ingat nama saya? Saya tidak lupa kok. Bu 11 Cheng. Kenapa kamu datang ke kantor hari ini? Ada yang perlu aku bantu? Nggak ada kok. Nenek yang menyuruhku datang. Bawakan sup. Jangan-jangan sup ayam hitam? Ditambah cordyceps dan gelatin, sup super bergizi. Bercanda aja. Cuma masakan biasa yang dibuat Tante Mei. Khawatir kamu terlalu sibuk sampai nggak sempat makan malam. Makanya aku khusus bawakan untukmu.
Ayo makan bareng. Aku sih mau, tapi lagi diet nih. Ya udah, aku makan sendiri aja. Udah lama pengen coba sup merpati buatan Tante Mei. Katanya enak banget. Yuk, makan bareng. Ada apa? Aku cuma bawa 1 sendok. Sendokku. Gak apa-apa. Ya udah, pakai aja. Kita bisa berbagi. Yang udah aku pakai. Shichen,